Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Halo dulur, ya apa kabar rek? Piye kabar recah? Beremah kabar tretan? Tak dengan api-api ya. Selamat sore untuk seluruh finalis Raka-Raki Jawa Timur 2024 yang tergabung dalam grup 7 Irari Talk Challenge pada sore hari ini. Saya juga menyapa seluruh sahabat Irari dimanapun Anda berada. Saya mengingatkan jangan lupa memberikan dukungan dan juga komentar terbaik Anda. Dan jangan lupa untuk memberikan tombol like dan juga subscribe kanal YouTube Raka-Raki Jawa Timur. Kita ketahui bersama bahwa Irari Talk Challenge merupakan salah satu agenda baru dalam rangkaian pemilihan Duta Wisata Raka-Raki Jawa Timur 2024 untuk memperkenalkan seluruh finalis Raka-Raki Jawa Timur dan tentunya bertujuan untuk menunjukkan kemampuan berbicara, menunjukkan wawasan hingga kepribadian seluruh finalis Raka-Raki Jawa Timur 2024 kepada khalayak ramai dan juga masyarakat luas di Jawa Timur. Dan tentunya sekarang kita sudah sampai di grup yang ketujuh dan sudah bergabung bersama kami 5 kabupaten kota. Izinkan saya menyapa Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jombang, dan juga Kabupaten Magetan yang tergabung dalam sore hari ini. Baik, terima kasih. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizal Ihza Mahendra, biasa dipanggil Rizal. Saya merupakan Raka Delegasi dari Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih. Selamat sore, selamat malam, Raka Zidan dan seluruh sahabat Irari. Ke Madura membawa pita, saya Aurelia Rizka Paramita, 24 tahun dari Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih. Selamat sore Raka dan Raki semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Zaid Sabilillah, biasa dipanggil Billy, dan saya merupakan representasi dari Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih. Baik, selamat sore Raka dan Raki dan seluruh penonton kanal YouTube Raka-Raki Jawa Timur. Salam pariwisata harmoni Nusantara. Saya Raki Arung, berusia 17 tahun dari bumi Angling Darmo, Bojonegoro. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Misilo Manggala Putra. Saya merupakan perwakilan Raka dari Kabupaten Bondowoso. Terima kasih. Baik, selamat sore Raka-Raki Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Puan Aireen Trisnani. Akrab dengan sapaan Puan, saat ini saya berusia 18 tahun dan saya adalah perwakilan dari Kabupaten Bondowoso. Terima kasih. Selamat sore Raki sekalian. Perkenalkan, nama saya Axel Bagas Pramudia atau kerap disapa Axel. Umur saya 21 tahun dan saya berasal dari Kabupaten Jombang. Baik, perkenalkan Raka-Raki, saya Rista, Raki perwakilan dari Kabupaten Jombang. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore Raka-Raki Jawa Timur dan penonton semuanya. Perkenalkan, nama saya Wildan Deni Farezi. Saya perwakilan Raka dari Kabupaten Magetan. Terima kasih. Halo dulur, perkenalkan saya Rahel, Raki perwakilan dari Kabupaten Magetan. Salam hangat dan salam cinta dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita melanjutkan kegiatan pada sore hari ini, saya akan membacakan peraturan di Irari Talk Challenge pada sore hari ini. Yang pertama, peserta wajib memakai pakaian batik, wajib menyalakan kamera, dan wajib menggunakan virtual background. Yang kedua, peserta wajib menggunakan perangkat, laptop, atau gawai secara individu. Kemudian pelaksanaan kegiatan Irari Talk Challenge dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi yang pertama akan membahas mengenai personality seluruh peserta, sesi yang kedua yaitu mengenai Irari Jawa Timur, dan peraturan selanjutnya peserta akan menjawab 1 pertanyaan di setiap sesi, kemudian peserta akan menjawab sesuai dengan nomor urut peserta yang nantinya akan saya bantu bacakan, dan durasi menjawab maksimal 60 detik dan waktu akan ditampilkan di pojok kanan atas. Jadi saya mengingatkan untuk seluruh finalis untuk bisa kemudian reminder dirinya sendiri begitu ya, karena waktunya ada di pojok kanan atas. Baik, langsung saja untuk pertanyaan Anda yang pertama adalah, apa karakter dalam diri Anda yang orang lain selalu sadari saat pertama kali berkenalan dengan Anda? Baik Raka, karakter dalam diri saya yang dapat dikenali oleh orang yang melihat saya pertama kali adalah saya dikenal orang yang dalam notabene-nya cool atau tenang Raka. Jadi ketika saya dihadapi dengan suatu masalah,
saya terkesan terlihat seperti tenang, tetapi saya dapat mengatasi masalah ini dengan cepat dan dengan strategi-strategi dengan cara saya sendiri. Seperti itu, Raga. Terima kasih. Pertanyaan Anda untuk sore hari ini adalah, apa kritik terpedas yang pernah Anda terima dan bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Kritik terpedas dalam kehidupan saya adalah di mana saya kurang baik dalam memanajemen waktu. Namun hal itu sekarang saya sudah mulai beradaptasi dan mengerti bagaimana cara mengadaptasikan waktu yang baik dan benar. Ini berkorelasi dengan sikap dan juga prinsip saya bahwa saya harus berubah dan melakukan segalanya dengan cinta. Selain itu, saya juga mulai berpikir secara dinamis ke depan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan memperluas bagaimana saya bisa berkontribusi dengan baik terkait dengan waktu dan juga evaluasi kepribadian saya bukan hanya untuk hari ini namun juga untuk kedepannya. Karena saya percaya ketika saya memikirkan sesuatu yang baik, mengimani sesuatu yang baik, maka itulah yang akan saya lakukan dengan baik. Itu juga berkaitan bagaimana saya mengimplementasikan waktu dengan baik. Terima kasih. Baik, pertanyaan Anda untuk sesi yang pertama adalah, apa perubahan signifikan di dunia yang Anda rasakan dalam 10 tahun terakhir? Dengan seiring berjalannya waktu, saya bertumbuh 21 tahun di dunia ini pastinya memiliki banyak perubahan. Apalagi 10 tahun ke belakang ataupun 10 tahun ke depan. Di mana di umur saya yang 21 tahun ini, saya merasa bangga dengan diri saya. Di mana saya berani mencoba hal baru, berani berusaha, berani berdedikasi lebih tinggi, di mana itu adalah sebuah keberanian, sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya untuk 21 tahun ini. Terima kasih. Baik, pertanyaan Anda sore hari ini adalah, apa satu hal yang membuat Anda sangat bersyukur di tahun ini? Baik, salah satu hal yang paling saya syukuri di tahun ini adalah dipercaya oleh instansi saya untuk menjadi salah satu perwakilan dalam ajang pemilihan Raka-Raki Jawa Timur tahun 2024 ini. Saya percaya bahwa pemilihan Raka-Raki Jawa Timur tentunya sebuah hal yang sangat prestisius dan juga perlu perwakilan yang mumpuni di bidangnya. Oleh karena itu, menurut saya ketika saya mampu melampaui batas saya dan saya dapat meyakinkan orang lain hingga membuat saya berada di titik saat ini merupakan salah satu hal yang saya sangat syukuri. Dan hal ini juga membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk terus bertumbuh, terus belajar dalam berbagai hal. Dan bergabung menjadi keluarga Irari tidak akan menjadi hal yang saya takuti atau saya sesali, melainkan akan menjadi hal yang saya manfaatkan dan selalu saya syukuri ke depannya. Terima kasih. Baik, pertanyaan Anda sore hari ini adalah, selain keluarga Anda, siapakah yang menjadi supporter terbesar Anda saat ini? Supporter terbaik merupakan suatu motivasi bagi hidup kita, dan keluarga juga dapat menjadi suatu patokan untuk membantu kita menjadi adanya dorongan dalam kehidupan. Tetapi ada lagi selain keluarga, adalah teman, saudara, dan juga lingkungan kita yang menjadi suatu pendukung. Dan seperti kehidupan saya memiliki suatu dukungan dari teman-teman saya dari kedinasan yang menjadikan saya semangat untuk maju dalam ajang Raka-Raki ini, dan teman-teman saya membantu dalam bentuk dukungan, dalam bentuk support, selain support seperti bahan-bahan yang diperlukan untuk maju menuju Raka-Raki Jawa Timur. Terima kasih, Raka. Pertanyaan Anda sore hari ini adalah, siapakah karakter fiksional yang menginspirasi dan memberikan dampak yang besar dalam hidup Anda? Terima kasih, Raka Zidan. Bagi saya ada banyak sekali karakter yang bisa diteladani bagi hidup ini. Ada banyak sekali karakter dalam film Disney yang menurut saya dapat diteladani dari segi ketelatenannya, keuletan mereka untuk mengerjakan sesuatu. Saya merasa dalam semua karakter yang ada dalam film Disney mengajarkan saya akan pentingnya bagaimana seorang pribadi untuk terus berusaha
atas apa yang ia inginkan. Karena saya percaya setiap manusia pasti jika mereka berusaha akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena saya yakin usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tuku santen, tuku suun, cekap sementen, matur nuwun. Baik, pertanyaan Anda sore hari ini adalah, dengan maraknya perkembangan teknologi AI, pekerjaan apa yang menurut Anda tidak dapat digantikan oleh AI? Baik, terima kasih Raka. Perlu kita ketahui bahwa sekarang teknologi itu maraknya sangat sekali, perkembangannya sangat cepat. Salah satunya yang terbaru di era 5.0 dan 4.0 ini adalah teknologi AI. Yang dimana teknologi AI ini kita bisa memanfaatkannya dengan sangat fleksibel. Kita bisa menggunakannya dengan sangat baik. Namun, hal yang tidak bisa digantikan oleh AI itu adalah melatih karakter soft skill dari individu masing-masing. Karena pentingnya kita ketahui bahwa teknologi AI itu membantu, namun dengan cara yang efisien dan praktis. Nah, di dalam proses editing skill video salah satu contohnya, lalu penggunaan program augmented reality, mereka membutuhkan skill yang sangat berkompeten, skill yang sangat luas, skill yang sangat teliti, coding, program, database, dan sebagainya. Maka dari itu adalah salah satu yang tidak bisa tergantikan oleh AI karena perlunya skill individu melatih kecepatan diri untuk melalui program-program yang dilaksanakan dengan baik. Terima kasih, Raka. Pertanyaan Anda sore hari ini adalah, apa satu pujian yang ingin Anda sampaikan ke diri Anda sendiri saat ini? Baik, pujian yang akan saya berikan kepada diri sendiri saya adalah tetap menjadi lebih baik, tetap kuat, dan tetap percaya diri. Karena saya tahu bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mampu menjalani hari-harinya dengan tetap mencintai diri sendiri. Dari situ saya yakin, kata pujian yang paling tepat untuk diri saya adalah teruslah percaya diri. Bagi saya, percaya diri bukanlah dalam arti kita berani melakukan apapun saja, tapi bagaimana kita bisa menghargai, mencintai, dan bangga terhadap diri saya. Maka dari itu, saya yakin kata pujian adalah sesuatu yang bisa mendorong diri kita untuk menjalani hari-hari dengan lebih bersemangat dan lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih, Raka. Baik, pertanyaan Anda sore hari ini adalah, jika Anda diminta untuk memilih satu lagu yang menjadi soundtrack hidup Anda, lagu apakah yang Anda pilih dan kenapa? Baik, terima kasih banyak Raka. Apabila saya diberi kesempatan untuk memilih satu lagu untuk menjadi soundtrack dalam hidup saya akan memilih lagu dari salah satu penyanyi yang saya idolakan mulai sejak SD, yakni dari Taylor Swift yang berjudul Only the Young. Lagu ini menceritakan bagaimana seorang generasi muda tidak boleh takut atau harus gentar dalam melawan apapun kebijakan dari pemerintah yang apabila dirasa itu kurang mendukung atau kurang pro terhadap masyarakat. Oleh karena itu, saya rasa penting sekali bagi saya dan juga generasi muda lainnya, terutama peran saya dan juga peran kita semua, Raka-Raki, sebagai Duta Wisata Jawa Timur, untuk terus mengembangkan sikap berani dan juga harus berani untuk terus maju dan juga mengedepankan kebenaran. Seperti itu, Raka. Terima kasih. Pertanyaan Anda sore hari ini adalah, jika dapat mengubah masa depan, mana yang akan Anda ubah? Masa depan Anda pribadi atau masa depan orang tua Anda? Baik, terima kasih. Sebenarnya itu adalah pilihan yang cukup sulit, namun hidup adalah pilihan, maka saya akan memilih untuk mengubah masa depan saya sendiri. Saya yakin masa depan adalah hal yang bisa kita usahakan, seperti kesejahteraan kita dan kesuksesan kita. Karena saya yakin masa depan kita adalah mimpi kita, dan mimpi kita adalah masa depan orang tua kita. Maka dari itu saya yakin jika masa depan kita bisa sukses dan cerah, orang tua kita pun akan memiliki masa depan yang sama indahnya seperti kita. Terima kasih, Raka. Dan selanjutnya adalah sesi yang kedua, di mana teman-teman sekalian akan diberikan pertanyaan mengenai IRARI Jawa Timur. Pertanyaan Anda di sesi yang kedua adalah, siapakah sosok Raka-Raki Jawa Timur yang menjadi panutan Anda? Baik, sosok panutan di Raka-Raki Jawa Timur bagi saya adalah Raka Michael, Raka. Karena Raka Michael sendiri adalah senior saya di Kang Yune, Bojonegoro. Dan alasan kenapa saya menjadikan Raka Michael sebagai panutan saya adalah karena Raka Michael merupakan orang yang memiliki semangat yang tinggi dan dia adalah orang yang
memiliki visi yang jelas, dia tahu apa yang akan dia lakukan, dia tahu langkah-langkah apa untuk menuju tujuannya tersebut. Dan alasan kedua kenapa saya menjadikan dia sebagai panutan adalah Kakak Michael telah membantu saya untuk berada di titik saat ini. Sudah memberi bimbingan, dukungan, dan juga pengetahuan cara-cara untuk menjadi Raka yang baik untuk Raka-Raki Jawa Timur. Seperti itu Raka Zidan. Terima kasih. Baik, pertanyaan Anda di sesi yang kedua adalah, menurut Anda, bagaimana output yang ideal dari gelar atribut berbusana terbaik setelah kompetisi Raka-Raki Jawa Timur selesai? Output Raka-Raki berbusana terbaik yang ideal adalah mampu menjadi dirinya sendiri melalui cara berpakaiannya. Karena seperti yang kita tahu, kita dilihat di awal adalah dari busana kita. Karena aji ning diri gumantung ana ing lati, aji ning raga gumantung ana ing busana. Terlebih lagi ketika kita berbicara tentang berbusana, itu memancarkan bagaimana kita menjadi seorang yang cultural preservation, di mana ini menjadi salah satu contoh dan salah satu cerminan dari Raka-Raki Jawa Timur, khususnya Raka-Raki berbusana terbaik. Hal itu bukan hanya untuk Raka-Raki berbusana terbaik, namun juga untuk kita semua sebagai Raka-Raki Jawa Timur, karena kita adalah cerminan, kita adalah kunci dan juga katalisator dari evolusi kepribadian Raka-Raki Jawa Timur yang nantinya akan berkorelasi erat dengan lintas sektor dan juga khususnya generasi muda Jawa Baik, Timur. Terima kasih. pertanyaan Anda sore hari ini adalah, hal apa yang membuatmu sangat ingin bergabung di Raka-Raki Jawa Timur? Duta Wisata Raka-Raki Jawa Timur merupakan sebuah perkumpulan generasi muda, generasi muda yang berkompeten dengan banyak keahlian. Maka dari itu, saya, Axel Bagas Pramudia, berawal dari Paguyuban Duta Wisata Gudan Kabupaten Jombang, merasa terpanggil dan memiliki keinginan yang tinggi, dan saya ingin merepresentasikan Kabupaten Jombang tercinta untuk Jawa Timur tercinta. Terima kasih, Raka. Baik, pertanyaan Anda di sesi yang kedua adalah, jika Anda tidak berdomisili di Surabaya dan sekitarnya, bagaimana cara yang ideal untuk aktif di Raka-Raki Jawa Timur? Ketika saya sudah memutuskan untuk bersedia dan masuk ke dalam Ikatan Duta Wisata Raka-Raki Jawa Timur, tentunya saya sudah paham betul apa yang nantinya akan saya hadapi dan bagaimana cara saya untuk dapat berkontribusi penuh dalam IRANI ini. Bagi saya, kontribusi tidak hanya sekadar terjun secara langsung, melainkan juga dapat melalui ide dan juga gagasan yang dapat saya kontribusikan dalam Ikatan Raka-Raki Jawa Timur. Pemikiran kreatif dan inovatif akan saya curahkan ketika nantinya saya tidak berdomisili di area Surabaya dan sekitarnya. Namun, saat ini saya berada di domisili Surabaya, sehingga saya dapat lebih memanfaatkan privilege tersebut untuk bisa lebih aktif lagi dan dapat berkontribusi secara nyata. Dan ketika nantinya saya diharuskan untuk meninggalkan kota Surabaya, saya akan memanfaatkan teknologi digital sebagai alat berkomunikasi agar saya tetap dapat berkontribusi secara langsung dalam Ikatan Raka-Raki Jawa Timur. Terima kasih. Pertanyaan Anda di sesi yang kedua adalah, value apa yang ada pada diri Anda yang akan Anda bawa dalam kompetisi Raka-Raki Jawa Timur? Baik, value yang bisa saya bawakan adalah dalam saya bisa berbahasa Inggris. Because of I'm talking English in all people, I can explain, and I'm a tour guide, and I can to let people know about the paradise of the East Java that people can know, and people from tourists can know about what is Java means, what is Java tourism, domestic, beautiful paradise. Thank you, Raka. Pertanyaan Anda di sesi yang kedua adalah, menurut Anda, apakah pemenang Raka-Raki Jawa Timur diperbolehkan untuk menunjukkan kehidupan percintaan di media sosialnya? Terima kasih Raka Zidan atas pertanyaannya.
Setiap orang saya yakin pasti memiliki branding bagi dirinya sendiri. Bagaimana dia ingin dilihat oleh orang lain yang dikenal atau yang belum dikenal sebelumnya. Saya percaya menunjukkan jati diri kita kepada orang lain tidak selamanya menjadi salah. Namun memang ada porsi tersendiri yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Bagaimana sebagai Raka dan Raki kita harus bersikap profesional dan bisa mengkategorikan bagaimana kita harus bersikap di media sosial. Karena saya percaya sejatinya wajah yang kita tampilkan di sosial media merupakan wajah pertama yang bisa dilihat. Sehingga nantinya kita sebagai Raka dan Raki Jawa Timur perlu untuk menampilkan branding yang bagus agar bisa dilihat lebih baik supaya terlihat sebagai pemuda yang tangguh dan cinta Jawa Timur ini. Terima kasih. Pertanyaan Anda adalah, bagaimana cara Anda memanfaatkan hadiah uang tunai yang akan didapatkan jika Anda memenangkan Raka Raki Jawa Timur? Baik, terima kasih. Cara memanfaatkannya dalam proses pemilihan kompetisi Raka Raki Jawa Timur ini adalah dengan saya memanfaatkannya dengan implementasi kepada organisasi saya dan organisasi sekitar Kabupaten Magetan. Yang dimana saya aktif di Duta Pariwisata, Duta Kesehatan, dan khususnya Duta Lalu Lintas Kabupaten Magetan dan Polda Jatim. Yang dimana dari program-program organisasi ini pasti mereka butuh suatu support, entah dana, lalu ada lagi support dari mungkin media, alat, dan sebagainya untuk menunjang program-program kreativitas generasi milenial yang dimana saya akan mengimplementasikan dan membantu organisasi-organisasi yang ada di kota saya dan khususnya untuk perkembangan promosi perekonomian pariwisata di Kabupaten Magetan. Karena di sini kita aktif melaksanakan program kuliner media sosial yang dimana kita memfasilitasi para pegiat kuliner, kita fasilitasi untuk promosi di konten-konten media digital saat sekarang. Seperti itu, Raka. Terima kasih banyak. Pertanyaan Anda, sesi yang kedua adalah, jika Anda memenangkan kompetisi Raka Raki Jawa Timur, apa yang akan Anda lakukan untuk mengembalikan ke daerah asal Anda? Baik, dalam hidup saya memegang teguh prinsip bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang tidak melupakan orang lain yang telah membantunya. Saya mampu bergabung bersama Raka Raki karena daerah tercinta saya, Bojonegoro, memberi kesempatan emas kepada saya. Maka dari itu saya yakin, dari hal inilah saya harus mengembalikan apa yang telah diberikan kepada saya. Saya selalu meyakinkan bahwa saya harus menjadi yang terbaik, namun tidak dalam hal yang terlalu ambisius, namun saya yakin hal baik akan berdekat jika kita selalu mengingat bahwa semuanya tidak perlu dijalani terlalu berlebihan. Maka dari itu saya yakin bahwa saya akan mengembalikannya dengan bukti bahwa Bojonegoro, kabupaten yang terdapat di Jawa Timur ini dapat menjadi bintang yang ada di Jawa Timur tanpa melupakan kabupaten atau kota lainnya. Karena saya percaya senior saya selalu mengajarkan kepada saya bahwa apabila kamu dapat meraihnya dengan baik, maka kamu harus memberikan atau memberi dampak baik kepada orang lain pula. Sekian dari saya, terima kasih. Pertanyaan Anda adalah, menurut Anda, manakah yang lebih penting, gelar juara atau kontribusi? Baik, terima kasih. Dari keduanya, gelar atau kontribusi, dua-duanya sama-sama penting. Gelar menuntut kita untuk selalu memberikan yang terbaik untuk kekuatan kita tentunya, dan juga menunjukkan potensi maksimal dalam diri kita. Namun kontribusi juga tidak kalah pentingnya, karena sebagai Duta Wisata Raka Raki Jawa Timur, kita tentunya harus memberikan potensi, pengetahuan, dan juga kemampuan yang kita miliki kepada masyarakat, sehingga Duta Wisata Raka Raki Jawa Timur ini dikenal oleh masyarakat sebagai duta wisata yang mampu untuk memanfaatkan kapabilitasnya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena sejatinya saya percaya bahwa sebaik-baiknya manusia adalah ia yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Baik, pertanyaan Anda di sesi yang kedua adalah, bagaimana Anda menghapus stigma tentang Raka Raki Jawa Timur hanya menjadi penerima tamu dalam setiap kegiatan? Baik, terima kasih. Stigma duta wisata menjadi penerima tamu adalah stigma yang sering kita dengarkan di berbagai tempat. Namun, menurut saya duta wisata itu bukanlah sebagai hanya pajangan atau hiasan saja, tapi kita adalah agen perubahan. Kita adalah generasi muda, generasi emas Indonesia yang bisa membawa manfaat yang baik sekali bagi Indonesia, khususnya di Jawa Timur.
Seperti contohnya kita sebagai duta wisata, tugas kita adalah tentunya membantu pemerintah untuk mempromosikan dan mengenalkan lebih baik lagi tentang pariwisata, kebudayaan, dan juga ekonomi kreatif yang Jawa Timur punya. Maka dari itu, kita bisa menghapuskan stigma duta wisata hanyalah sebagai pajangan atau penerima tamu saja dengan aksi nyata. Terima kasih, Raka. Saya mengingatkan kembali untuk seluruh sahabat Irari dimanapun Anda berada, jagoan Anda telah memberikan jawaban terbaik dan performa terbaik pada sore hari ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar positif sebanyak mungkin dan juga menekan tombol like dan juga subscribe di kanal YouTube Raka Raki Jawa Timur. Akhir sudah perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Raka Zidan. Terima kasih, pamit undur diri. Tuku selasih, tuku sukun, cukup terima kasih, matur nuwun. Salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.